buka. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba seolah selalu menjadi candu bagi pihak-pihak yang terbelenggu. Pemberantasan terus digalakan, namun peredaran barang haram tersebut seolah tak mampu dihentikan. Modus dan lokus penyebaran narkoba silih berganti, begitupun halnya dengan unsur aparat yang diduga kuat kerap kali melindungi bahkan membackingi. Lalu apa upaya konkret negara untuk melepas jerat narkoba dari tanah air Indonesia? Inilah episode ke-73 di Poin Investigasi. Saya Di Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari sarang peredaran narkoba di ibu kota DKI Jakarta. Dan saudara, saya telah tiba di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ataupun saya tepatnya berdiri persis di depan dari hotel berbintang 3 yang diduga kuat menjadi sarang peredaran narkoba di Jakarta. Jadi untuk TKP ada di 3 ruangan, yaitu di room B12, B15, dan B02. Dan ini adalah ruangannya. Nah, apa tuh? Buka. Angkat dong. Buka. Kami menemukan ada kue, yang dimana di dalam kue ini dipasang etomidate. Vape etomidate ini tertancap di atas kue. Ya, betul. Tempat hiburan malam ini dijadikan salah satu sebagai tempat legend ya, menjadi sarang peredaran narkoba. Ini adalah situasinya, saudara. Lokasinya ini sempit, sudah ditunjukkan ya. Atapnya juga ini tidak terlalu tinggi, betul-betul seperti ruangan rahasia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba. Kita akan masuk, saudara. Ruang wastati. Oke, dan ini pintunya khusus ya, Pak ya? Saya akan coba pegang ya, saudara, untuk memperlihatkan lebih jelas bentuk ya dari teh kemasan yang isinya adalah sabu. Dan ini adalah bentuknya, saudara. Ini ada contoh vape yang secara legal ada. Jadi semua cartridge yang kita sita dimasukkan ke sini semua. Betul, abang pernah menjadi anak buah dari Freddy Budiman. Betul. Saat ini abang masih mengedarkan narkoba. Saat ini masih. Abang juga berkoordinasi dengan narapidana di lapas. Apakah narapidana itu juga mendistribusikan narkoba? Betul. Kalau di dalam lapas tidak ada keterlibatan orang dalam, nggak mungkin bang, pasti ada. Sindikat narkotik itu happy sekali berlindung di bawah ketiak aparat. Bahkan sebenarnya sudah ada hukuman mati, tapi hukuman mati ini juga tidak kunjung memberikan efek jera. Kalau yang sudah dihukum mati, kemudian tidak segera dieksekusi, maka dia akan terus mengendalikan jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Saudara, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Bahkan kasus yang diungkap polisi pada awal Mei lalu menunjukkan peredaran narkoba dilakukan di tempat hiburan malam di salah satu hotel berbintang 3 di ibu kota DKI Jakarta dan diduga sudah berlangsung selama 12 tahun. Bahkan kondisi ini kian ironis, saudara, setelah dalam pengembangan kasus ditemukan dugaan kuat bahwa pengedar dan juga pemasok utama narkoba adalah narapidana yang masih berada di lembaga pemasyarakatan ataupun lapas. Terungkapnya kasus jual beli barang haram narkoba di salah satu tempat hiburan malam di hotel berbintang 3 di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendus oleh polisi sejak awal bulan Maret 2026.
1 bulan berselang atau tepatnya pada 8 Mei 2026, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabespori melakukan serangkaian tindakan. Polisi melakukan undercover buy atau penyamaran dengan membeli 5 butir ekstasi dan 5 vape mengandung etomidate yang disajikan di atas kue ulang tahun melalui seorang koordinator Ladies Companion atau LC di tempat hiburan malam tersebut. Tak lama berselang atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2026 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, tim gabungan menangkap tangan sang koordinator LC dengan barang bukti 5 pil ekstasi dan 6 vape mengandung etomidate. Polisi juga menggerebek sejumlah ruangan dan membawa 55 orang ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabespori. Dari hasil pemeriksaan awal, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari pengunjung tempat hiburan malam, koordinator LC, karyawan MC, kurir narkoba, hingga penyedia narkoba. Sementara 3 orang masuk ke dalam daftar pencarian orang yang diduga merupakan kurir dan pemasok utama narkoba. Dari hasil pengembangan penyidikan diduga distribusi narkoba dikendalikan oleh sejumlah narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Peredaran narkoba di tempat hiburan malam hotel berbintang 3 ini diduga sudah berlangsung selama 12 tahun dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Usai penggerebekan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin operasional tempat hiburan malam di lantai LG Hotel tersebut dan di lantai 7 bernama The Seven. Barreskrim Polri melalui Subdit 4 bersama Satgas NIC berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate yang beroperasi di sejumlah tempat hiburan malam B Fashion Hotel dan The Seven. Dalam proses pengembangan, Barreskrim Polri melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan penangkapan dan pengamanan terhadap narapidana yang diduga terlibat dalam pengendali jaringan peredaran narkotika dari dalam lapas. Dan saudara, saya telah tiba di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ataupun saya tepatnya berdiri persis di depan dari hotel berbintang 3 yang diduga kuat menjadi sarang peredaran narkoba di Jakarta. Saya mendapat informasi bahwa ada 2 jenis narkoba. Yang pertama adalah ekstasi dan juga vape etomidate yang diduga disebarkan di 2 lantai, di lantai low the ground dan juga di lantai 7. Saya akan investigasi secara langsung, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di dalam. Saudara, saya tiba di tempat hiburan malam hotel yang pada awal Mei lalu digerebek dan juga ditangkap tangan oleh polisi. Ada peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba yang ada di tempat saya berdiri saat ini. Tapi saya akan coba tanyakan lebih mendalam kepada polisi yang tentu sudah mendalami hal ini dengan Kompol Drago dan juga ada Kompol Tohar. Kompol Drago, terima kasih untuk waktunya. Saya izin konfirmasi bahwa setelah proses penggerebekan yang kemudian dilakukan polisi, sejauh ini perkembangan dari proses penyidikan sudah sejauh mana? Jadi saat ini untuk proses penyidikan untuk 14 orang tersangka sudah dalam pelaksanaan proses pemeriksaan. Ya. Untuk SPDP sudah dikirimkan ke Kejaksaan dan untuk DPO masih dalam proses pengejaran. Apakah betul peredaran narkoba di tempat hiburan malam Hotel B Fashion ini juga sudah terjadi selama 12 tahun? Jadi pada saat kita melakukan penggerebekan hari itu, ya, memang bertepatan dengan 12 tahun ulang tahun dari B Fashion Hotel. Okay. Jadi perkiraan bisnis haram ini terlaksana dalam jangka waktu demikian. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam seperti apa sebenarnya pembagian peran yang ada di dalam? Ya, mungkin bisa dikonfirmasi lebih dalam, lebih lanjut di dalam. Oke, baik, kita akan sama-sama masuk ya saudara untuk melihat seperti apa visualisasi dan juga lokasi dari tempat hiburan malam di Hotel B Fashion bersama dengan Kompol Drago dan juga Kompol Tohar. Ini masih dipasang garis polisi ya, artinya tidak sembarang orang bisa masuk kecuali dengan pendampingan polisi. Saya akan masuk saudara. Oke, dan ini area lobby mungkin atau seperti apa? Ini lobby ya? Oke, baik, dan ini adalah ruangan paling depan ya, Kompol Tohar? Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan apakah bisa semua orang masuk
ke tempat hiburan malam ini atau mungkin ada filtrasi dari orang-orang yang masuk ke sini? Tentu saja semua orang bisa masuk ke dalam, cuman semenjak dilakukan penindakan di tempat hiburan malam oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim, mulai ada peran pembagian penyaringan. Peran pembagian penyaringan? Ya, jadi terhadap pengunjung yang baru 1 atau 2 kali datang, dia tidak akan mudah mendapatkan narkoba di sini. Itu ada penyaringan asesmen dari MAMI ataupun dari OB yang sudah kenal dengan pengunjung tersebut, akan lakukan asesmen. Kalau misalnya mereka yakin pengunjung tersebut pesan, mereka akan kasih. Gitu. Tapi kalau nggak yakin, tidak akan dapat barang itu. Jadi untuk TKP ada di 3 ruangan, yaitu di room B12, B15, dan B02. Ya, mungkin bisa ditunjukkan, Kompol Tohar, di mana ruangannya secara total ada berapa ruangan di sini? 30 lebih. Ada 30 lebih ruangan. Oke, tapi hanya 3 ya yang saat itu didapati ada narkoba di sana. Pada saat operasi penindakan, kami berhasil menemukan di 3 room ya. Oke, di 3 ruangan ya. Ini ada beberapa ruangan B12 di garis polisi. Jadi setelah kami menemukan adanya transaksi narkoba di B15, kami kemudian langsung segera melakukan pengembangan. Jadi kami melakukan penyisiran ke room-room yang ada pengunjungnya. Kemudian kebetulan di room B12 ini kami menemukan ada 5 orang tersangka pengguna narkoba. 5 orang tersangka di B12. Dan dari sini kami melakukan pengembangan. Dapatlah itu yang 100 cartridge vape etomidate yang di lapas. Tapi memang awal mula dari penggerebekan itu ada di ruangan B15. Dan informasi yang saya dapatkan akan dilakukan rekonstruksi. Betul. Boleh kita ikuti? Boleh. Boleh kita lakukan. Baik, silakan mungkin bisa ditunjukkan. Oke, kita akan masuk ya ke ruangan B15 untuk mengikuti proses rekonstruksi. Oke, dan ini adalah ruangannya. Yuk, rekon. Mulai. Oke, mulai. Rekon. Sudah ada juga tersangka ya, beberapa tersangka yang dihadirkan di sini. Jadi ini TKP ini masih status quo, kita lakukan polis line. Seperti inilah bentuk terakhirnya. Seperti ini bentuk terakhir, saya izin lihat ya. Artinya posisi gelas, posisi piring, dan juga posisi lainnya ini tidak berubah sama sekali? Tidak berubah sama sekali. Para tersangka segera dijajarkan di... Oke, ini salah satu tersangka ya. Ini tersangka yang disebut Mami. Mami, kan kabar? Oke, ya, duduk, Mbak. Oke. Kan untuk peran dari Mami ini seperti apa secara umum? Mencari pelanggan, tamu, kemudian menyiapkan pesanan daripada tamu. Maksudnya tadi kan ada filter itu. Betul. Tamu yang bisa dikategorikan merah tidak akan mudah mendapatkan barang, tamu ataupun pengunjung yang baru 1 atau 2 kali tidak akan mudah mendapatkan barang. Namun apabila Mami sudah percaya, tamu itu memesan barang kepada Mami akan menyiapkan barang pesanan narkoba. Artinya penyaringan utama siapa yang boleh membeli narkoba di sini bersumber dari Mami. Salah satunya dari Mami ya. Oke. Jadi pada waktu itu petugas masuk, kami menemukan ada kue yang dimana di dalam kue ini dipasang etomidate, liquid etomidate. Nah, dia ditancapkan di sisi kue, kemudian di dalam sini ada ekstasinya di dalam. Kemudian juga ditemukan di kotak kacamata, vape, dan juga di dalam tas. Saya izin tanyakan, vape etomidate ini tertancap di atas kue? Ya, betul, bahwa vape etomidate tertancap di sisi-sisi kue. Termasuk ekstasi di tengahnya? Ya. Tapi apakah mungkin bisa dikatakan artinya tempat hiburan malam di Hotel B Fashion ini tidak hanya tempat jual beli narkoba, tetapi juga tempat untuk mengkonsumsi narkoba? Betul. Tempat hiburan malam ini dijadikan salah satu sebagai tempat legend ya, menjadi sarang peredaran narkoba. Saya akan coba berbincang, saudara, dengan salah satu tersangka ya. Mohon izin, Ibu. Boleh saya izin ngobrol sebentar ya? Saya izin konfirmasi pertama, betul Ibu adalah orang yang mendapat julukan Mami dan juga menjadi koordinator bagi orang yang ingin membeli narkoba? Saya minta tolong membelikan. Minta tolong membelikan? Ibu sudah kerja di sini dari tahun? 1 tahun. 1 tahun? Oke.
Tapi ibu dapat narkoba ini dari anak buah saya, si main companion. Oh, dari main companion ya? Oke, artinya ibu ini juga, mohon maaf, karyawan dari tempat hiburan malam ini ya? Iya. Ketika ternyata pada malam itu ibu digerebek oleh polisi, ibu terima bahwa ibu dijadikan salah satu tersangka. Dan tidak hanya Mami yang dihadirkan di sini, tetapi ada tersangka lain juga yang kemudian ada. Dan ini adalah salah satu ruangannya juga. Kita akan ke ruangan lain ya, karena selain ruangan B15 yang menjadi ruangan pertama yang digerebek oleh polisi, tapi ada ruangan lain ya. Dan ini adalah salah satu proses rekonstruksi ya, Kompol Tohar, yang sedang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Baris Mabes Polri, tentu juga dengan tim Inafis. Oke, ini ruangan B02. B02. Saya akan coba masuk. Dan ini ada 5 tersangka ya di ruangan B02 yang sedang dilakukan proses rekonstruksi oleh tim Inafis. Selain ini, ruangan ini mungkin ada ruangan lain yang diduga juga melakukan peredaran narkoba? Memang di satu gedung ini ada satu tempat lain di lantai atas. Sebelumnya kita lakukan UPB, ditemukan fakta bahwa bisa ataupun dapat dilakukan pemesanan narkotika. Dan ruangan ini lebih khusus mungkin, karena tidak sembarang orang mungkin bisa masuk ke ruangan ini. Ya, dari lobi tadi kita tidak bisa langsung pencet ke lobi untuk lantai 7. Dan itu harus menggunakan kartu akses. Boleh kita lihat, Kompol? Oke, kita akan coba naik ke lantai 7 ya, atau yang disebut dengan The Seven, juga menjadi salah satu tempat yang diduga mengedarkan narkoba. Oke, ini pintu belakang mungkin ya? Ya. Karyawan, karena dari depan kita nggak bisa akses. Oh, ini lift karyawan. Oke. Artinya terselubung ya, di sini juga mungkin bisa ditunjukkan sedikit ada tangga ya. Entah apakah ini juga sudah menjadi siasat bahwa mungkin saja seseorang kabur ketika ada penggerebekan, tapi ini sangat berdekatan dengan akses lift yang bisa menuju ke lantai 7 ataupun The Seven. Kita akan naik, saudara. Seperti lift barang mungkin ya? Iya, lift barang ini. Oke. Kita sudah tiba ya di lantai 7. Oke, ruangannya gelap seperti ini ya. Oke. Ini adalah situasinya, saudara. Lokasinya ini sempit. Ini hanya 1,5 meter ya untuk jarak antar dinding, bisa ditunjukkan ya. Atapnya juga ini tidak terlalu tinggi, betul-betul seperti ruangan rahasia. Pintunya juga cukup tebal ya. Oke. Ini salah satu ruangan ya? Salah satu ruangan. Oh, oke. Dalam skala nasional, seberapa masif penyebaran narkoba berdasarkan pemantauan dari Badan Narkotika Nasional? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba. Dan ini salah satu ruangan yang saudara bisa dilihat ini. Mohon maaf, tapi ini ruang karaoke biasa atau seperti apa? Ini ruang karaoke, cuma kan menggunakan tematik. Tematik seperti ini ya. Dan ini, mohon maaf, tapi ini yang digunakan oleh LC yang ada di sini dan mungkin menemani juga ya. Kan ruangan ini di dalam? Oke. Dan juga ada lukisan ya. Dan ini adalah ruangannya, saudara. Oke.
lebih private, lebih mewah ya. Lebih mewah. Ketimbang yang tadi. Di sini ada rantai, ini juga mungkin yang disebut tematik ya. Sofa merah, meja merah juga. Oke. Kita akan coba ke lantai atas ya. Untuk melihat ada 2 lantai sepertinya di ruangan ini. Dan oke, ini ada borgol-borgol juga ya. Dan ini ruangan yang mungkin lebih private lagi ya. Dan termasuk ini juga ya, atribut-atribut yang digunakan. Oke. Kalau kita lihat mungkin, mohon maaf saya izin tegaskan, apakah tempat ini bisa disebut tidak hanya tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba, tetapi juga bisa dikatakan sebagai tempat prostitusi? Betul. Ini tempat prostitusi, tetapi di dalamnya juga ada peredaran narkoba. Tentu yang menarik adalah bahwa temuan yang kemudian didapati oleh Barreskrim Mabes Polri bisa memberi sebuah sinyal bahwa negara kita ini masih menjadi surga ataupun sarang pengedaran narkoba. Sejauh ini, tempat hiburan malam yang sudah ditutup oleh polisi setelah terbukti mengedarkan narkoba sudah sebanyak apa? Dari penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, sejauh ini sudah melaksanakan penindakan ke 9 tempat hiburan malam, yang mana dari ke 9 tempat tersebut sudah kita rekomendasikan semuanya untuk dilakukan penutupan ke Pemda ataupun Pemkot masing-masing. Bahwa ketika kita berbicara soal narkoba, kita tidak bisa tidak kaitkan dengan narasi bahwa kerap kali perilaku tindak pidana ini dibackingi bahkan oleh aparat. Kita tahu di Kutai Barat, ex-Kasat Narkoba Polres Kutai Barat juga tertangkap karena terindikasi kuat menerima aliran dana dan juga membackingi tindak narkoba di sana. Dan yang tidak kalah terbaru juga bahkan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara juga ditangkap. Apa yang kemudian akan dilakukan polisi untuk betul-betul memastikan peredaran narkoba ini tidak semakin menyebar di negara kita di tengah backingan pihak yang memiliki kekuasaan? Jadi di sini kami sampaikan sekali lagi, perintah pimpinan Polri jelas bahwa untuk semua aparat kepolisian yang terlibat membackingi ataupun mengedarkan semua barang haram narkotika akan ditindak tegas dan tidak akan dilindungi. Saudara, pemberantasan narkoba terus digalakan tidak hanya oleh polisi tetapi juga oleh Badan Narkotika Nasional. Tetapi pertanyaannya, mengapa di tengah begitu masifnya pemberantasan narkoba, barang haram tersebut masih beredar di tanah air? Apa yang kemudian menjadi tantangan dan juga kendala? Saya akan tanyakan secara langsung kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Brigjen Roy Hardi Siaan. Pak Roy, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin langsung masuk ke pertanyaan sederhana, Pak, bahwa dalam beberapa waktu kebelakang kasus pemberantasan narkoba ini muncul di ibu kota. Tapi pertanyaannya, dalam skala nasional, seberapa masif penyebaran narkoba berdasarkan pemantauan dari Badan Narkotika Nasional? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba. Darurat narkoba? Darurat narkoba. Artinya gini, Indonesia sebagai destinasi daripada pasar narkoba itu sendiri. Ya. Karena apa? Banyaknya demand. Angka prevalensi di tahun 2025 terhadap penyalahgunaan narkoba mencapai sampai 4, juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Bahwa ada 31 orang tersangka dari 11 provinsi yang kemudian sudah ditangkap oleh BNN dan juga tentu aparat gabungan lainnya, dan ada nilai nominal estimasi perputaran uang 211 miliar rupiah. Pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya menyebabkan masifnya peredaran ini? Apakah, mohon maaf, ada celah pengawasan di sana, Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang pintu masuk narkotika itu secara ilegal, kita letak geografis Indonesia, dan kita tahu bahwa banyak jalur-jalur tikus. Kemarin Pak Kepala BNN RI mencanangkan atau menggelar operasi saber narkotika, sehingga terhadap beberapa provinsi yang dianggap sangat rawan
dibandingkan tempat-tempat lain, ditentukanlah 11 provinsi tersebut. Nah, dibentuklah satu operasi saber narkotika atau operasi saber bersinar, yang artinya kita akan concern kepada tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat masuknya narkoba yang sangat masif. Antara lain misalkan kemarin kita bisa mengungkap di Kalimantan Timur gitu ya, ada 97 kilo sabu termasuk 1000 cartridge yang isinya etomidat di sana. Termasuk juga ada ganja di Sumatera Barat, termasuk beberapa wilayah lain. Hampir bisa dibilang mayoritas itu diselundupkan dari negara lain ke Indonesia. Yang paling masif dari negara mana? Ya, kalau bicara Golden Triangle ya, Golden Triangle adalah antara lain misalkan Thailand misalkan, kemudian Myanmar. Ya. Nah, termasuk sekarang etomidat yang masuk itu adalah mungkin dari Cina, masuk melalui negara-negara seperti Malaysia dan sebagainya. Ada juga ratusan kilogram sabu yang disita oleh BNN dan juga ratusan kilogram ganja, termasuk juga beberapa jenis narkoba lainnya. Boleh saya lihat Pak sitaan BNN yang ada di sini? Boleh, boleh. Oke. Saya dengan Pak Roy, saudara akan langsung menuju ya Pak ya, ke tempat penyimpanan barang bukti narkoba yang ada di kantor BNN. Dan ini jumlahnya tidak sedikit ya Pak Roy? Wah, banyak. Banyak sekali ya? Oke. Itu masih periode April sampai dengan Mei. Belum termasuk sebelum-sebelumnya. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini kita ungkap ratusan kilo. Artinya barang bukti yang berhasil disita dengan nominal kurang lebih 211 miliar ini adalah pengungkapan hanya dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Oh, oke. Dalam 1 bulan. Baik, dan kita akan coba lihat secara langsung saudara seperti apa jenis-jenis narkoba yang kemudian berhasil disita oleh BNN. Ada modus baru Pak? Ya, ada tren baru itu sekarang. Ya. Tapi tren baru adalah kaitan dengan penyeludupan cartridge yang isinya etomidat. Jadi cartridge ini adalah bagian yang dihubungkan dengan satu device lain seperti file. Oke, baik. Dan ini yang akan kita lihat salah satunya, dan ini di gedung Arya Wirya, kantor Badan Narkotika Nasional. Ini namanya tempat pengawasan tahanan dan barang bukti. 31 orang tersangka juga ada di sini? Ada. Oke, baik. Kita akan masuk saudara. Ruang Wastati. Oke, dan ini pintunya khusus ya Pak ya? Ya, karena hanya pihak atau petugas yang tertentu yang bisa membuka ini. Dan tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan hanya ini? petugasnya. Hanya petugas saja? Ayo, boleh kita cek. Baik, dan ini ruang khusus ya. Dan juga tempat penyimpanannya ini khusus. Untuk ini salah satu barang buktinya jenisnya? Sabu. Ini yang 96 kilo yang kita ungkap di Kalimantan Timur. Oke, saya izin lihat ya Pak ya? Boleh. Oke. Sabu ini Pak? Ya, sabu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dari kemasan teh Cina. Nah, kalau yang ini adalah satu tempat atau wadah yang dipasukkan ke dalam sabu itu sendiri, koper yang digunakannya. Nah, ini sudah kita keluarkan, sudah menjadi seperti ini. Pak Roy, saya izin boleh lihat isi dari koper ini Pak? Boleh. Mungkin tapi harus didampingi penyidik. Harus didampingi penyidik. Oke, silakan. Penyidik yang buka. Kita buka sekarang ya kopinya ya. Oke, akan dibuka ya secara langsung saudara oleh penyidik. Isi dari koper yang kemudian berhasil disita oleh BNN. Ini masih disegel. Masih disegel ya? Oke. Yang besar kan ya? Oke, saya izin lihat ya. Oke, ini lebih jelas lagi ya. Mau pegang pakai handphone ya? Oke, ini bisa ditunjukkan, ini sangat jelas sekali bahwa ini bungkus teh Cina ya Pak ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Roy. Saya akan coba pegang ya saudara untuk memperlihatkan lebih jelas seperti apa bentuk ya dari teh kemasan ya Pak ya, yang isinya adalah sabu. Boleh saya ambil ya salah satu sebagai contoh? Oke. Dan ini adalah bentuknya saudara. Oke. Bisa dilihat ini memang karena produk Cina ya Pak ya? Ya. Tulisannya pun seperti ini. Kalau lihat dari kemasannya kan sebenarnya kemasan Cina, tapi sebenarnya bukan berasal dari Cina, Golden Triangle tadi yang saya sampaikan gitu loh. Oke. Kecuali tadi saya cerita bahwa cartridge yang kita sita atau yang diselundupkan itu secara ilegal itu itu dari Cina gitu loh. Tapi sebagian besar juga ada yang di luar dari Cina. Dan ini ada 2 koper ya? Ya. Kalau yang ini kemarin murni itu yang kita sita dari Bogor, yang dibawa dari Aceh. Ada 3 tersangka yang kita ungkap, itu yang dibawa, kita surveillance dari Aceh, Langsa sampai ke Bogor. Yang ini Pak? Jadi melalui jalur darat, dia menggunakan mobil Pajero. Saya izin konfirmasi, apakah betul operasi tangkap tangan ataupun ketika BNN menyita
barang bukti narkoba Aceh lintas Bogor. Apakah betul salah satu tersangkanya adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia? Oknum ya, kita sampaikan oknum ya. Oke. Oknum TNI. Cartridge ataupun mungkin yang biasa digunakan oleh publik, vape ya Pak ya? Ya, vape. Itu salah satu modus baru? Nah, itu tren baru ya, karena mungkin mengikuti lifestyle masyarakat Indonesia yang sekarang bergeser nih, dari perokok konvensional menuju ke perokok elektrik, yang salah satu yang digunakan adalah vape tadi itu. Nah, nyata-nyatanya kita bisa ungkap hampir puluhan ribu cartridge kita bisa puluhan ribu cartridge kita bisa ungkap. Cartridge itu kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada device pendukungnya. Salah satunya itu ada vape. Jadi ini beberapa sampel yang kita sita juga. Ini cartridge yang ini yang masuk diselundupkan. Yang isinya etomidate. Isinya etomidate? Etomidate. Etomidate itu adalah, jadi kalau di Undang-Undang Narkotik itu masuk dalam golongan 2. Golongan 2. Dan ada 2 jenis. Ini yang kosong dan sama isi etomidate. Yang kosong juga masuk secara ilegal. Nah, tetapi pada saat di sini ini disuntik dengan zat-zat lain yang untuk masuk ke dalam adalah salah satunya zat etomidate itu sendiri. Bahkan ini zat bisa bukan cuma etomidate yang masuk, THC juga, misalkan kayak ganja cair juga bisa masuk ke sini. Jadi kalau kita mau lihat, ini ada contoh vape yang secara legal ada. Tapi kalau ini kita mau gabung, ini kita buka ini, digabungkan ke sini. Memang didesain khusus untuk bisa masuk nih dalam ini. Didesain masuk untuk ini. Jadi semua cartridge yang kita sita dimasukkan ke sini semua. Apakah ini juga yang kemudian membuat BNN merekomendasikan secara kuat agar vape tidak dijual secara massal? Ya, kita rekomendasi kok, sebatas rekomendasi kepada khususnya Kementerian Kesehatan. Artinya kalau sudah kita rekomendasikan, kita sayang kok sama masyarakat Indonesia ke depan seperti apa gitu, dengan masa depan masyarakat dan terutama anak-anak kita, anak-anak bangsa yang ke depan. Kita nggak mau juga mereka nanti sampai tersusupi dengan pelaku-pelaku narkotika dengan menggunakan modus atau tren baru yang menggunakan cartridge. Narapidana yang mengedarkan narkoba itu bisa leluasa seperti itu? Bisa, Bang. Mungkin Abang pernah mendengar ada aparat atau pihak-pihak yang membackingi? Kalau itu mah tetap ada, pasti ada, Pak. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyeludupan, backing narkoba. Indonesia kerap dijadikan target jaringan peredaran narkoba. Darurat narkoba menjadi ancaman masa depan bagi generasi bangsa. Lonjakan angka penyalahgunaan narkoba menjadi sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Pemerintah mencatat estimasi jumlah warga di rentang usia 15 hingga 64 tahun yang menyalahgunakan narkoba meningkat. Dari 3,3 juta orang di tahun 2023 menjadi 5,4 juta orang di tahun 2025. Ironisnya, rata-rata usia pertama kali seseorang mengkonsumsi narkoba adalah 18 tahun. Usia yang sangat rentan dalam masa peralihan remaja menuju dewasa. Tak hanya itu, data juga menunjukkan narkoba yang dikonsumsi pertama kali mayoritas diperoleh dari teman. Temuan ini membuktikan lingkungan pergaulan jadi pintu masuk paling rentan dalam pemakaian narkoba. Terlebih saat ini sindikat narkoba terus memperbarui modus peredaran narkoba dengan mengikuti gaya hidup anak muda. Salah satunya adalah menyusupkan zat etomidate ke dalam cairan rokok elektrik atau liquid vape. Padahal etomidate merupakan obat bius yang hanya boleh digunakan untuk keperluan medis. Etomidate bekerja pada sistem saraf dan dapat menimbulkan dampak serius jika disalahgunakan. Tak hanya dioplos ke cairan vape, narkoba juga disembunyikan di balik bungkus jajanan anak untuk mengelabui polisi. Terbaru, Polres Batubara, Sumatera Utara berhasil mengungkap sindikat narkoba yang memasukkan sabu seberat 92 gram ke sejumlah bungkus jajanan anak. Kondisi darurat gurita narkoba diperparah dengan adanya keterlibatan aparat yang main mata dengan sindikat narkoba. Di Kalimantan Timur, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Barat, Ajun Komisaris Deki Jonathan Sasiang, ditangkap karena diduga berkomplot dengan jaringan bandar narkoba bernama Ishak.
Kasus serupa juga menyeret Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, Ajun Komisaris Yohannes Bonar Adiguna. Ia diduga terlibat dalam pembelian etomidate senilai 500 juta rupiah. Selain pengungkapan kasus narkoba oleh polisi, Badan Narkotika Nasional bersama tim gabungan juga membongkar 5 jaringan sindikat narkotika nasional dan internasional dalam operasi sapu bersih sindikat narkoba yang berlangsung selama April hingga Mei 2026. Total yang bisa kita sita sebanyak sabu 136,5 kg, ganjanya sebanyak 147 kg, etomidate sebanyak 1.200 ml. Kita berhasil menyita atau bisa menyelamatkan potensi penyalahgunaan sebanyak 353.312 jiwa. Kalau bicara dana masyarakat tadi, bicara ekonomis, bisa 211,4 miliar. Salah satu kasus yang berhasil diungkap BNN adalah terbongkarnya jaringan sabu jalur darat Aceh Bogor yang menyeret seorang oknum TNI yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba. Dalam penyergapan pada 19 Mei 2026, petugas menemukan 29 bungkus teh Cina berisi 29 kg sabu yang disembunyikan di kompartemen belakang mobil. Bak lingkaran setan, peredaran narkoba justru makin subur lewat jaringan yang mengendalikan dari dalam lapas. Sejak itu bisa ditelusuri dari jaringan Freddy Budiman, salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia. Sebelum akhirnya dieksekusi mati pada 2016 lalu, Freddy terlibat dalam kasus impor jutaan ekstasi yang ia kendalikan dari dalam lapas hingga membuat pabrik sabu di dalam LP Cipinang. Tak hanya Freddy Budiman, muncul pula pentolan sindikat narkoba bernama Freddy Pratama yang dikenal licin dan sulit ditangkap. Gembong narkoba ini buron sejak 2014 dan diduga masih aktif memasok narkoba dari Thailand ke Indonesia. Rentetan kasus peredaran narkoba jadi gambaran kondisi darurat obat-obatan terlarang tak bisa dihadapi oleh aparat semata. Pemberantasan bisnis haram ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari ancaman nyata narkotika. Saudara, di hadapan sudah ada seorang pengedar narkoba yang juga pernah menjadi anak buah dari gembong narkoba Freddy Budiman yang kita tahu telah dihukum mati dan telah dieksekusi pada tahun 2016. Saya sudah bersama dengan Bang Arab. Bang Arab, terima kasih untuk waktunya, Bang. Sama-sama. Saya izin konfirmasi dulu pertama, betul Abang pernah menjadi anak buah dari Freddy Budiman? Betul. Tepatnya tahun? 2010 kalau. 2010. Antara 2010. Saat ini Abang masih mengedarkan narkoba? Saat ini masih, cuman bukan dari Pak Freddy Budiman, jadi dari pengedar lain. Dari pengedar lain? Pengedar lain, dari bandar lain. Pernah ditangkap mungkin? Pernah, masuk lapas. Abang pernah di penjara, tetapi kembali mengedarkan narkoba. Abang tidak takut? Kalau takut itu pasti, Pak. Cuman kalau kita bicaranya kita aman, sama-sama aman, sama pasien sama kita aja juga aman, ya udah kita aman jalanan aja. Sampai sekarang kok saya aman-aman aja. Artinya Abang menseleksi orang yang membeli mungkin? Betul. Modusnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Karena nggak sembarangan orang yang baru kenal saya kasih, nggak mungkin itu, Pak. Oke. Karena dalam pekerjaan kita ini sistemnya kepercayaan. Sistemnya kepercayaan? Kepercayaan, sama-sama aman, sama-sama sehat. Kecuali saya harus kenal sama orang itu. Proses distribusinya mulai dari Abang mengambil pasokannya dari mana, kemudian juga mengedarkannya seperti apa, hingga sampai ke tangan pembeli itu seperti apa alurnya? Kalau saya kan alurnya kita chatting lewat WA nih, Bang, di atas saya. Saya kan pengedar, dia kan BD bandar. Ada bandarnya? Ada. Oke. Saya di atas itu ada bandarnya, bandar baru ke gudang. Kita ada gudangnya, Bang. Ada gudang ya? Namanya gudang. Oke, gudang itu untuk menyimpan stok narkoba? Narkoba. Yang Abang jual ini apa? Sabu, Bang. Sabu? Setelah itu kita negosiasi, nah dari bandar ini dia dikasih kurir. Berarti kita ketemuan misalnya di pom bensin atau di tempat kayak restoran, dia motornya ditinggal. Barang itu ada di dalam jok motor. Dari bandar, kemudian juga dari kurir, termasuk pengedar seperti Abang ini, sampai ke pembeli narkoba. Artinya model transaksinya tidak bertemu sama sekali? Tidak bertemu sama sekali. Kita sistemnya pakai mapping, Pak. Mapping? Oke. Jadi kita taruh di tempat kita mau, nanti dipoto, terus di mappingnya dipakai map, dititikin di situ, udah kita kasih tahu ke yang pembelinya. Ini barangnya di sini, posisinya kayak gini, barangnya bentuknya seperti ini. Saya biasanya pakai permen, Pak. Pakai permen? Permen atau permen yang kayak semacamnya saya.
Artinya dibungkus? Dibungkus. Dengan permen itu? Iya, padahal itu mah sabu, Pak. Ada juga yang belakangan cukup ramai ini soal etomidate yang masuk ke dalam cartridge, kemudian juga dimasukkan ke vape dan diedarkan. Abang tahu modus ini? Kalau itu saya nggak ngerti, Pak, karena bukan di ranah saya. Itu ada teman saya lagi yang beda itu. Tapi abang tahu modus itu ada? Ada. Dan teman abang salah satunya? Salah satunya saya, teman saya. Tapi dia udah di dalam, Bang. Di dalam? Di LP Cipinang sekarang. Di LP Cipinang? Iya. Itu tangan kanannya Freddy Budiman. Tangan kanannya, dia sama saya ada tuh. Artinya abang juga berkoordinasi dengan narapidana di lapas? Iya. Apakah narapidana itu juga mendistribusikan narkoba? Betul. Karena dia punya nomor HP yang dia tiap hari dia biasa sama dia. Biasanya bandarnya doang yang dia tahu, pengecernya dia nggak mau tahu. Jadi dia menghubungi saya aja, nggak yang lain. Dan di dalam itu juga handphone itu nyewa, Bang. Handphone nyewa? Nyewa, di dalam itu nyewa. Artinya komunikasi di dalam lapas, karena abang juga pernah ditahan di lapas, narapidana yang mengedarkan narkoba itu bisa leluasa seperti itu? Bisa, Bang. Kalau di dalam lapas tidak ada keterlibatan orang dalam, orang lapas, nggak mungkin, Bang. Pasti ada, karena handphone itu kan disewain sama mereka. Kita kan di lapas nggak boleh megang handphone, Bang. Apakah ada dugaan juga bahwa begitu lancarnya bisnis narkoba ini, termasuk jaringan abang, mungkin abang pernah mendengar ada aparat atau pihak-pihak yang membackingi? Kalau itu mah tetap ada, pasti ada, Pak. Sebenarnya sudah ada hukuman mati, tapi hukuman mati ini juga tidak kunjung memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar narkoba. Apa yang salah? Kalau yang sudah dihukum mati, kemudian tidak segera dieksekusi, maka dia akan terus mengendalikan jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Saya Amankan dulu. Kau jangan gerak. Sini. Kenapa sini, Pak? Sini. Perhatikan saya. Saudara, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya pemberantasan narkoba, bahkan dari begitu banyak pelaku pengedar barang haram tersebut, di antara mereka sudah ada yang dijatuhi hukuman mati. Namun pertanyaannya, mengapa masih begitu banyak para bandar dan pengedar narkoba di Indonesia? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Bapak Slamet Pribadi, pengamat hukum pidana narkotika. Pak Slamet, terima kasih untuk waktunya, Pak. Bahwa di bulan Mei ini, polisi, termasuk juga BNN, begitu banyak mengungkap kasus peredaran narkotika. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kabar ini kabar baik atau justru menggambarkan bahwa Indonesia masih menjadi sarang dari peredaran narkoba? Bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Oke. Kabar buruknya adalah yang membutuhkan narkotika masih banyak. Yang membutuhkan narkotika? Iya, sehingga mereka membeli di pasar-pasar gelap. Karena apa? Rehabilitasi tidak berhasil, pencegahan tidak berhasil. Dampaknya mereka yang coba-coba pakai, mereka yang teratur pakai masih banyak. Sementara penegakan hukum kita masif, tetapi pencegahan tidak masif. Bahkan tidak laku pencegahan. Artinya penegakan hukum tidak diimbangi dengan pencegahan. Ya, tapi yang menjadi temuan baru, meskipun ini adalah lagu lama, adalah adanya aparat yang kemudian diduga membackingi bahkan terlibat. Tanggapan Anda, Pak? Sering saya sampaikan bahwa mafia narkotik, sindikat narkotik itu happy sekali berlindung di bawah ketiak aparat. Prediksi dia adalah dia bisa melindungi ketika ada penegakan hukum. Dia bisa menerima bocoran ketika akan ada penegakan hukum. Tapi nyatanya sekarang udah nggak berani. Tetapi oknum-oknum masih ada. Oknum-oknum masih ada? Masih ada. Ketahuan, habis. Selain aparat yang kemudian membackingi, tapi juga ada salah satu pengembangan kasus yang saat ini tengah didalami oleh polisi adalah bahwa pengendali, termasuk pemasok utama dari narkoba ini dikendalikan oleh narapidana yang masih berada di dalam lapas. Tanggapan Anda, Pak Slamet? Barangkali ya, screening mereka ketika masuk ke lapas kurang clear.
sehingga mereka masih menyimpan di tempat-tempat tertentu nomor-nomor HP jaringan, baik jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Apalagi diperbolehkannya menggunakan HP. Ya. HP bisa untuk komunikasi, juga bisa untuk phone banking. Jadi sangat bahaya. HP itu sebenarnya clear, tidak boleh dipakai, tidak boleh ada di ruang-ruang tahanan, nggak boleh. Tadi sudah disampaikan begitu banyak sebenarnya Pak ya, celah yang kemudian terbuka sehingga peredaran narkoba ini masih begitu masif di Indonesia. Bahkan sebenarnya sudah ada hukuman mati yang pernah dilakukan kepada gembong narkoba Freddy Budiman pada tahun 2016, tapi hukuman mati ini juga tidak kunjung memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar narkoba. Apa yang salah? Memang hukuman mati belum menyelesaikan masalah. Kalau yang sudah dihukum mati, kemudian tidak segera dieksekusi, maka dia akan terus mengendalikan jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Maka dari itu saran saya kepada kejaksaan, kalau memang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap untuk hukuman mati, segera lakukan sebaiknya. Dan selain Freddy Budiman yang sudah dieksekusi, Pak Slamet, tapi juga ada Freddy lainnya, yaitu Freddy Pratama yang sampai dengan Freddy, ya? Betul, sama-sama Freddy yang sampai dengan saat ini juga masih buron Pak. Bahkan sudah dikeluarkan sebenarnya red notice kepada Interpol, dan informasinya memang yang bersangkutan ini cukup sulit untuk ditangkap karena ada informasi berada di Thailand. Barangkali ya, dia sudah mengubah segala macam, baik jaringan komunikasinya maupun wajahnya, sehingga susah untuk diidentifikasi. Masyarakat sekarang sedang memperhatikan soal-soal politik, soal-soal global, sehingga soal kejahatan kemanusiaan terhadap narkotika sudah mulai dilupakan.